Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa dalam era digital, pengelolaan teknologi informasi yang baik adalah kunci kesuksesan. Oleh karena itu, mari kita jelajahi konsep-konsep IT governance yang inovatif bersama saya Taufik Hidayatullah dan beberapa rekan saya yang akan menjelaskan tentang konsep-konsep IT governance yang di dalamnya mengandung prinsip, manfaat, dan penerapannya dalam bisnis. Nah, sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang IT governance ini, terlebih dahulu kita mengetahui apakah yang dimaksud dengan IT governance tersebut. IT governance adalah sistem yang mengelola dan mengontrol keputusan terkait teknologi informasi untuk memastikan bahwa teknologi mendukung tujuan dan strategi bisnis secara efektif dan efisien. Adapun tujuannya adalah untuk menjamin bahwa teknologi informasi mendukung pencapaian tujuan organisasi dengan cara yang terstruktur dan transparan. Adapun prinsip-prinsip IT governance diantaranya, yang pertama ada alignment IT dengan bisnis, yaitu information technology atau IT harus selaras dengan tujuan strategi bisnis. Yang kedua ada value delivery, yaitu menjamin bahwa IT atau information technology menghasilkan nilai yang diinginkan dan berkontribusi pada kinerja organisasi. Yang ketiga ada risk management, yaitu identifikasi dan mitigasi resiko yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi. Yang keempat ada research management, yaitu mengelola sumber daya information technology atau IT dengan efisien termasuk SDM atau sumber daya manusia, perangkat keras, dan perangkat lunak. Kemudian ada performance measurement, yaitu penggunaan kinerja information technology atau IT untuk memastikan bahwa teknologi informasi memberikan manfaat yang diinginkan. Dan yang terakhir ada compliance and accountability, yaitu mematuhi peraturan dan standar industri serta memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan teknologi informasi atau IT. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khalif Rahmatullah. Saya akan melanjutkan presentasi milik dari teman saya sebelumnya, yaitu tentang manfaat IT governance bagi bisnis. Yang pertama, pengelolaan risiko yang lebih baik, menjamin keamanan data dan mencegah kebocoran informasi yang dapat merugikan organisasi. Lalu yang kedua, efisiensi operasional, memastikan penggunaan sumber daya teknologi informasi yang optimal sehingga mengurangi pemborosan dan meningkatkan produktivitas. Lalu yang ketiga, transparansi dalam pengambilan keputusan, meningkatkan akuntabilitas dan memberikan kejelasan dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan teknologi informasi. Lalu yang keempat, kepatuhan terhadap regulasi, memastikan bahwa seluruh kegiatan teknologi informasi sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Lalu yang kelima, kepatuhan terhadap regulasi, memberikan jaminan kepada investor, pelanggan, dan mitra bisnis bahwa teknologi informasi dikelola dengan baik. Pembahasan penerapan IT governance dalam bisnis. Yang pertama tentunya ada penentuan kebijakan IT yang jelas. Setiap organisasi harus memiliki kebijakan yang mengatur penggunaan dan pengelolaan teknologi. Lalu yang kedua, struktur tata kelola, pembentukan komite atau tim khusus untuk mengawasi implementasi dan keputusan terkait teknologi informasi. Dan yang ketiga ialah pemantauan dan pengendalian. Implementasi sistem pemantauan untuk mengevaluasi kinerja dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan. Lalu keempat, audit dan evaluasi berkala. Melakukan audit secara rutin untuk menilai efektivitas dan efisiensi IT governance. Lalu yang kelima, pelatihan dan pengembangan SDM atau sumber daya manusia. Menyediakan pelatihan kepada karyawan agar mereka memahami kebijakan dan prosedur IT yang berlaku. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya juga. Perkenalkan, nama saya Salsafira. Saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya mengenai implementasi IT governance dalam bisnis. Apa saja sih contoh-contohnya? Pertama adalah contoh perusahaan teknologi, misalnya perusahaan e-commerce, yaitu penerapan framework COVID untuk memastikan TI mendukung pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan. Menyelaraskan infrastruktur TI dengan kebutuhan bisnis yang terus berkembang. Manajemen risiko terkait dengan keamanan data pelanggan dan transaksi online. Kedua adalah contoh perusahaan finansial, misalnya bank atau asuransi, yaitu menggunakan ITIL untuk pengelolaan layanan TI yang efisien dan dapat diandalkan.
memastikan kepatuhan dengan regulasi keamanan dan data dan informasi pelanggan, misalnya GDPR atau peraturan lokal. Pembahasan selanjutnya adalah kerangka IT governance, yaitu COVID, Control Objective for Information and Related Technology, yaitu framework untuk mengelola TI dengan cara yang mendukung tujuan dan mengurangi risiko. Kedua, ITIL, Informasi Teknologi Infrastruktur Delivery, yaitu framework untuk manajemen layanan TI yang fokus pada peningkatan kualitas dan pengelolaan layanan. 3. ISO RIS 38500, yaitu standar internasional yang memberikan pedoman bagi pengelolaan TI yang efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari Sifal Iskandar. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang konsep IT governance mengenai tantangan-tantangan dalam penerapan IT governance. Pertama ada kompleksitas teknologi, di mana perkembangan teknologi yang cepat memerlukan penyesuaian kebijakan yang terus-menerus. Artinya adalah perkembangan teknologi yang pesat mengharuskan kebijakan untuk terus disesuaikan agar tetap relevan dan efektif. Inovasi teknologi seringkali menciptakan tantangan baru, baik dalam aspek hukum, sosial maupun ekonomi, yang memerlukan respons kebijakan yang adaptif dan responsif. Tanpa penyesuaian yang tepat, kebijakan bisa tertinggal dan tidak dapat mengatasi dampak negatif atau memaksimalkan potensi teknologi tersebut. Baik, yang kedua ada keterbatasan sumber daya, yakni kurangnya tenaga ahli TI yang berpengalaman. Maksudnya adalah keterbatasan sumber daya dalam konteks berkurangnya tenaga ahli TI yang berpengalaman mengacu pada tantangan yang dihadapi organisasi atau perusahaan karena terbatasnya jumlah profesional TI yang memiliki keterampilan dan pengalaman yang memadai. Hal ini dapat menghambat pengembangan, implementasi, dan pemeliharaan sistem teknologi informasi yang efektif, serta mengurangi kemampuan untuk berinovasi dan bersaing di pasar. Lanjut, yang ketiga ada biaya implementasi, di mana penerapan kerangka kerja IT governance membutuhkan biaya yang sangat tidak sedikit. Maksudnya adalah penerapan kerangka kerja IT governance ini memerlukan biaya yang sangat signifikan karena melibatkan berbagai aspek seperti pelatihan sumber daya manusia, pengadaan alat dan teknologi, serta konsultasi untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan dan prosedur yang sesuai. Selain itu, ada biaya terkait dengan audit, pemantauan, dan pemeliharaan sistem untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas. Biaya ini bertujuan untuk menciptakan struktur yang dapat mengelola risiko, meningkatkan kinerja IT, dan mendukung pencapaian tujuan organisasi secara berkelanjutan. Kita lanjut pada pembahasan mengenai kesimpulan. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari konsep IT governance ini adalah IT governance merupakan kerangka yang memastikan teknologi informasi digunakan secara efektif untuk mendukung tujuan bisnis organisasi dengan prinsip seperti alignment, pengelolaan risiko, akuntabilitas, dan kepatuhan. IT governance membantu perusahaan mengelola TI secara terstruktur dan terkontrol, memberikan nilai yang maksimal. Penerapannya meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi risiko, dan mendukung keputusan yang lebih baik, serta dapat menjaga keamanan data. Meski terdapat tantangan-tantangan seperti kompleksitas teknologi dan keterbatasan sumber daya, penerapan yang tepat dapat mengatasi hambatan dan mendukung pertumbuhan serta keberlanjutan perusahaan. IT governance juga menjadi strategi yang sangat penting untuk mencapai tujuan bisnis di tengah perkembangan TI. Mungkin cukup sekian pembahasan materi IT governance dari kami. Semoga dengan adanya video ini dapat membantu meningkatkan pemahaman kita mengenai konsep IT governance, mulai dari apa itu IT governance, prinsip-prinsipnya, manfaat, tantangan, kerangka-kerangka IT governance, dan lain sebagainya. Untuk itu, saya sebagai perwakilan dari teman-teman sekelompok saya
mengucapkan mohon maaf atas kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam pembahasan materi kami, dan terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Oke, kalau gitu sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.